Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 46-50. Dia tahu tentang restoran berputar di langit. Untuk dapat mengambil alih, setidaknya harus ada seseorang dengan identitas Ye Yilong. Kamu Junlin kenapa? Mustahil, terlebih lagi, dari mana jutaan Ye Junlin berasal? Namun, Bai Zhengwen tersenyum dan berkata, bukankah dia memesan tempat duduk di restoran berputar di langit? Kalau begitu ayo pergi dan lihat, lagi pula, masih ada waktu. Jika tidak berhasil, kita akan pergi ke Kempinski lagi. Pokoknya, itu sangat jauh, itu dekat. Baiklah, mari kita lihat restoran seperti apa yang telah dipesan Tuan Ye untuk sehari. Bai Qiusheng dan Kong Yuehua dengan cemas menyaksikan lelucon Ye Junlin. Li Wenyuan dan Zhao Yalan tidak punya pilihan selain mengikuti. Lagi pula Li Ziran berantakan. Jika hasil hari ini tidak memuaskan, dia pasti berbicara baik tentang Ye Junlin. Li Tua, kalian berdua dapat mengambil mobil kami. Biarkan mereka yang muda mengambil mobil yang sama. Bai Zhengwen ingin menciptakan peluang bagi putranya. Pada akhirnya, Li Ziran dan Xiao Qin naik Mercedes-Benz G besar milik Bai Qiusheng. Status Tuan Ye merendahkan untuk mengambil mobil saya, pergi naik taksi. Bai Qiusheng tersenyum pada Ye Junlin. Ayo, kendarai mobilku. Li Ziran memberi Ye Junlin kunci mobilnya. 3 kendaraan terakhir tiba di Center Suzhou, Hangzhou berturut-turut. Li Ziran tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mulai merasa gelisah. Tangan yang memegang lengan Xiao Qin bergetar. Dia sangat menantikan kejutan Ye Junlin untuknya. Namun di sisi lain, dia takut kenyataan kejam itu akan menimpanya. Pada saat ini, Bai Qiusheng tiba-tiba berhenti, dan bertanya kepada Ye Junlin, ngomong-ngomong, saya tahu bahwa setelah restoran berputar berhasil dipesan, restoran akan mengirimkan kartu makan berlapis emas, Anda hanya bisa makan dengan kartu makan. Putih teks itu mengangguk, saya pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Restoran masih menggunakan Rolls-Royce untuk mengirimkan kartu makan, dan kartu makan semuanya berlapis emas. Ini adalah souvenir dan akan dikumpulkan oleh orang kaya dan terkenal. Itu juga simbol status. Bai Qiusheng memandang Ye Junlin sambil tersenyum dan bertanya, Tuan Ye, di mana kartu makan Anda? Bisakah Anda membiarkan kami melihatnya? Bai Zhengwen juga menggema, ya, biarkan kita melihat dunia. Saya belum melihatnya, apa? Li Ziran menjadi semakin gugup, karena saat melihat penampilan Ye Junlin, dia tahu dia tidak memiliki kartu makan. Tempat ini perlu dipesan 1 bulan sebelumnya. Ye Junlin baru saja dibebaskan dari penjara kurang dari setengah bulan, bagaimana mungkin ada waktu untuk memesan terlebih dahulu? Ini tidak mungkin, bahkan Xiao Qin tercengang. Karena benar-benar tidak ada kartu makan, suara tidak puas Li Wenyuan terdengar, apakah ada, keluarkan saja. Ye Junlin berkata dengan murah hati, tidak ada kartu makan, saya baru saja memesannya langsung, yang berbeda dari reservasi. Hanya tidak, mengapa kamu mengatakannya dengan sangat baik? Bai Qiusheng memandang Ye Junlin seperti orang bodoh. Bai Zhengwen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Anak ini jauh lebih buruk daripada putranya sendiri. Atau apakah itu kuda hitam terbesar di lingkungan bisnis Suzhou dan Hangzhou 6 tahun lalu? Itu dia, SMS, kakak iparku membuatmu tertawa. Dia selalu seperti ini, masalah berbicara besar tidak pernah berubah. Kata Li Wenyuan, Kong Yuehua tersenyum acuh tak acuh. Ayo pergi ke Kempinski. Bai Zhengwen mencibir, oke, ayo pergi ke restoran. Semua orang naik lift wisata dan langsung menuju lantai 88. Ding dong, saat lift tiba, Li Ziran menjadi semakin gugup. Bang bang bang, tapi saat berikutnya, semburan kembang api menyembur, dan pecahan warna-warni jatuh di kepala semua orang. Selamat ulang tahun untukmu, lagu selamat ulang tahun telah terdengar. Ternyata itu adalah band profesional, memainkan dan menyanyikan lagu-lagu ulang tahun. Li Ziran mendongak dan menemukan ada foto besar dirinya tergantung di mana-mana di restoran. Setiap gambar adalah kenangan akan dirinya dan Ye Junlin.
Aula perjamuan bahkan dilengkapi dengan lebih mewah, dengan lampu kristal yang memancarkan cahaya menyilaukan dan hangat, dan semua jenis keranjang bunga diatur. Ada juga gerobak kue besar di tengah restoran, dan kue yang sangat besar diletakkan di atasnya. Selamat ulang tahun untuk Mas Liziran dari restoran berputar di Suhang Center. Anda adalah satu-satunya yang mengadakan pesta ulang tahun di restoran berputar. Ini adalah hadiah peringatan khusus kami. Perwakilan restoran memberikan hadiah. Saat ini, Liziran sudah menangis, bergerak. Hal yang paling menyentuh adalah ini, Xiao Qin tampak iri untuk sementara waktu. Adapun Bai Qiusheng dan yang lainnya, mereka benar-benar tercengang. Ayo, Ziran, ayo ke depan. Ye Junlin menggandeng tangan Liziran ke depan gerobak kue pusat. Saat Liziran bertanya-tanya, Ye Junlin tiba-tiba menjentikkan jarinya. Kicau, tiba-tiba terdengar suara siulan, ledakan. Segera setelah itu, kembang api di luar jendela tiba-tiba meledak. Cirp, gumpalan kembang api terangkat ke langit dan meledak tepat di lokasi restoran berputar di langit. Setiap kumpulan kembang api adalah yang terbaik, dengan efek yang bagus, durasi yang panjang, dan jangkauan yang luas. Pada akhirnya, itu dimasukkan ke dalam 4 kata selamat ulang tahun. Pada saat ini, kembang api yang mempesona di langit dapat dilihat di mana-mana di Suzhou dan Hangzhou. Itu membuat kagum seluruh Suzhou dan Hangzhou. Liziran mengerti bahwa semua ini untuk dirinya sendiri malam ini. Akhirnya, Ye Junlin meraih tangan Liziran. Ziran, aku akan melindungimu selamanya. Aku akan mengikutimu selamanya. Liziran memeluk Ye Junlin dengan erat. Melihat pemandangan ini, Li Wenyuan dan Zhao Yalan sedikit terharu. Bocah Ye Junlin ini benar-benar ada di tempat ini dan mengadakan pesta ulang tahun sedunia untuk Liziran. Adapun Bai Qiusheng dan 3 lainnya, wajah mereka sangat pucat. Secara alami, Bai Qiusheng sepenuhnya siap di Kempinski. Tapi dibandingkan dengan pengaturan Ye Junlin, itu tidak seperti penyihir besar. Wajah Bai Zhengwen menjadi gelap, dan dia berharap bisa segera pergi. Beginilah pesta ulang tahun berlangsung. Bai Qiusheng, yang selalu tidak seimbang, mulai menanyakan apa yang sedang terjadi. Dia tidak percaya Ye Junlin bisa memesan restoran. Keluarga Bai memiliki banyak latar belakang, jadi menarik untuk melihat beberapa hal. Sekitar beberapa menit kemudian, Bai Qiusheng tiba-tiba tersenyum. Haha. Jadi pemilik muda restoran ini sebenarnya adalah senior Xiao Qin. Dia telah mengejar adik perempuan Xiao Qin. Sekarang saya mengerti mengapa Tuan Ye memesan restoran ini. Jadi itu semua karena dari Xiao Qin. Pada saat ini, mata semua orang beralih ke Xiao Qin. Bahkan Liziran menoleh. Xiao Qin mengangguk. Yah, restoran ini memang milik seniorku. Tapi sekarang. Xiao Qin terputus di tengah pembicaraan. Baiklah. Saudari Xiao Qin, kami semua mengerti, tapi terlihat bahwa Tuan Ye sangat pekerja keras, pesta ulang tahunnya diatur dengan baik. Bai Qiusheng mengatakan ini di permukaan, tapi dia sebenarnya mengejek Ye Junlin. Mereka akan mengaitkan kredit dengan Xiao Qin, karena Xiao Qin, Ye Junlin bisa mengadakan pesta ulang tahun di sini. Tapi Liziran meraih tangan Ye Junlin dan berkata sambil tersenyum, apapun yang terjadi, saya sangat tersentuh. Untuk Ye Junlin, ini sudah cukup. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, selama Liziran tergerak. Setelah Li Wenyuan dan Zhao Yalan tahu bahwa semuanya karena Xiao Qin, mereka memiliki pendapat yang lebih besar tentang Ye Junlin. Pria yang hanya bisa memanfaatkan kesempatan. Akhirnya, semua orang pergi ke jamuan makan. Li Wenyuan dan istrinya mulai mengirimkan hadiah ulang tahun mereka sendiri. Xiao Qin juga memberinya hadiah ulang tahun. Bai Zhengwen dan istrinya juga memberikan hadiah. Bai Qiusheng terus menatap Ye Junlin dan bertanya, Tuan Ye pasti telah memberikan hadiah ulang tahun yang sangat berharga kepada Liziran, bukan? Dia hanya ingin mempermalukan Ye Junlin dengan sengaja. Iya, hadiah apa yang kamu siapkan untuk Ziran? Zhao Yalan mau tidak mau bertanya. Ye Junlin tersenyum, jika kamu tidak membawa hadiah, kamu tidak akan bisa membawa kuncinya. Tuan Ye, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak memiliki hadiah?
Setelah berbicara, Bai Qiusheng mengeluarkan kotak hadiah yang sangat indah dan memberikannya kepada Li Ziran. Ziran, ini adalah hadiah untukmu, ini adalah kalung Cartier. Gaya yang sama dengan putri kerajaan Inggris. Saya menghabiskan banyak usaha untuk membeli itu. Melihat kalung yang cerah itu, Zhao Yalan mau tidak mau berkata, Qiusheng itu mahal, kan, Bibi? Tidak apa-apa, hanya sekitar 800.000. Bai Qiusheng tampak acuh tak acuh. Apa, lebih dari 800.000 yuan, ya Tuhan. Zhao Yalan dan yang lainnya merasa sangat terkejut. Kakak Qiusheng, aku akan menerima keinginanmu. Hadiahnya terlalu mahal, jadi aku tidak akan menerimanya. Li Ziran pasti menolak, tapi Bai Zhengwen dan yang lainnya memandang dengan serius. Bagaimana mungkin aku tidak menerima keinginannya? Zhao Yalan segera menerima alih-alih Li Ziran. Bai Qiusheng mulai memandang Ye Junlin. Tuan Ye, perjamuan malam ini sangat bagus. Tetapi pada akhirnya itu harus dikaitkan dengan saudari Xiao Qin. Dan Anda, sebenarnya menyiapkan hadiah terlebih dahulu, tidak perlu terlalu mahal, seuntai kalung sudah cukup. Kong Yuehua tersenyum, benar-benar tidak masuk akal untuk tidak memberikan hadiah pada hari ulang tahun Ziran, apalagi status spesialmu. Hei, Li Wenyuan menundukkan kepalanya karena malu. Zhao Yalan memandang Ye Junlin dengan lebih tidak menyenangkan. Oke, semuanya, jangan khawatir tentang masalah ini. Kita semua adalah pasangan tua, mengapa kita begitu peduli, pada akhirnya. Li Ziran yang memuluskan semuanya. Setelah pesta ulang tahun selesai, Ye Junlin dan Li Ziran berjalan sendirian. Pesta ulang tahun adalah pesta ulang tahun, dan saya sudah menyiapkan hadiah. Kata Ye Junlin tiba-tiba. Apa? Li Ziran merasa sangat terkejut. Ye Junlin mengeluarkan banyak kunci, kartu unit, dan sebagainya. Saatnya memiliki rumah sendiri, jadi kamu tidak harus tinggal bersama orang tuamu. Ye Junlin tertawa. Apa? Taman Timur? Ketika Li Ziran melihat informasi di kartu unit, dia tercengang. Karena Li Ziran tahu betapa menakutkannya Taman Oriental. Bahkan Li Tianhao tidak berani mengatakan bahwa dia hanya akan membeli rumah di Taman Oriental. Ayo dengan saya melihat-lihat. Ye Junlin membawa Li Ziran ke Taman Oriental. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Li Ziran akan menjadi gila. Jangan gugup, ini hanya sewa. Apa masalahnya? Apakah Anda akan membayar sewa bulanan? Ye Junlin tersenyum bercanda. Aku tidak menyangka Li Ziran menganggapnya serius. Menurutnya, Ye Junlin pasti tidak akan bisa membeli rumah di sini. Pasti sewa, tapi itu juga menggerakkan dia. Aku akan membayar sewanya. Li Ziran berkata dengan tergesa-gesa. Malam itu, Li Ziran tidur nyenyak, bahkan bermimpi sambil tersenyum. Di kompleks keluarga Li, semua orang sangat marah ketika mendengar berita tentang Li Ziran. Li Ziran ini bahkan pergi ke restoran berputar di langit di pusat Suzhou, Hangzhou untuk ulang tahunnya, dan bahkan memesannya, itu membengkak. Jika kakek tidak membantu mereka, mereka bahkan tidak akan bisa melakukannya masuk. Li Mengyu berkata dengan marah. Li Wenfei dan Li Wenhai memiliki pendapat yang bagus, anak ketiga benar-benar bukan apa-apa. Ayah, jika kami tidak membantunya sebelumnya, keluarga mereka harus mengemis makanan di jalan. Sekarang mereka telah menerima sebuah proyek, apakah mereka sudah melupakan leluhur mereka? Li Tianhao juga tampak pucat. Suram, dia berkata dengan suara dingin, aku tidak berharap mereka tidak mematuhiku. Anak ketiga dan Ziran dulu sangat mendengarkanku, berubah. Kata Li Mengyu, ekspresi menyeramkan melintas di wajah Zhang Song. HMPH, mereka tidak ingin melanjutkan proyek ini secara normal. Zhang Song memancarkan niat membunuh yang haus darah. Kita tidak bisa melakukan proyek ini. Dia Li Ziran tidak pernah mau melakukannya. Kakek, jangan khawatir, saya kenal pria besar di jalan, biarkan dia keluar, hehe. Li Tianhao bertanya, siapa bos besar ini? Di dunia memanggilnya Lao Jiu. Zhang Song berkata dengan dingin, ternyata 9 tua. Ini adalah pria kejam legendaris yang menebang lebih dari 100 orang dengan kapak. 9 tua telah dipenjara selama 3 tahun, dan dia baru dibebaskan tahun lalu.
Dia masih di penjara yang sama dengan Ye Junlin, Li Tianhao dan yang lainnya jelas telah mendengar tentang 9 tua. Oke, biarkan aku pergi dan undang Lao Jiu, aku akan membayarnya. Li Tianhao juga siap untuk tampil habis-habisan ke atas. Li Ziran, Ye Junlin dan yang lainnya tentu saja tidak tahu tentang konspirasi keluarga Li. Pengembangan Taman Ekologi Chengxi telah dimulai, dan Li Ziran secara pribadi mengawasi lokasi konstruksi. Karena dana yang cukup, tim konstruksi yang diundang adalah yang terbaik. Efisiensi dan kecepatannya sangat tinggi, dan banyak bangunan telah terbentuk. Malam itu Li Ziran datang ke lokasi konstruksi untuk memeriksa, tetapi melihat kekacauan, seolah-olah telah terjadi sesuatu. Li Ziran dan Li Wenyuan berlari ke tempat kejadian. Tapi saya melihat 2 kelompok orang di lapangan. Satu kelompok adalah karyawan mereka, dan kelompok lain tidak mengenal satu sama lain. Tetapi masing-masing kelompok itu ganas. Banyak yang bertelanjang dada, dan tato di tubuh mereka bahkan lebih menakutkan. Mereka semua memegang tongkat besi, pisau semangka, dan senjata lainnya di tangan mereka, memaksa tim konstruksi mundur selangkah demi selangkah. Gangster ini diikuti oleh sejumlah besar penduduk desa. Apa yang terjadi? Li Ziran dan Li Wenyuan berlari ke tempat acara dan bertanya. Tuan Li, mereka mengaku sebagai mantan penghuni tanah ini, dan mereka datang ke sini untuk membuat masalah karena dana pembongkaran. Mereka tidak hanya menghancurkan bangunan yang kami bangun, mereka bahkan memukuli orang. Kapten tim konstruksi menangis. Terlalu menakutkan, sepertinya orang-orang dari masyarakat. Bagaimana penduduk setempat bisa seperti ini? Li Ziran dan Li Wenyuan menoleh. Benar saja, sekelompok orang di seberang tampaknya telah keluar dari penjara, dan mereka berbeda dari gangster biasa. Mereka memiliki pandangan yang membunuh. Seolah-olah mereka benar-benar berani membunuh orang. Saya bos dari pengembangan proyek ini, Anda dapat memberitahu saya jika Anda memiliki sesuatu. Li Ziran memandang semua orang tanpa rasa takut. Pria di depan kelompok itu memiliki otot berwarna perunggu yang hampir meregangkan rompinya. Wajah, bahu, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka yang mengerikan. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa itu dipotong. Seorang pria dapat menakut-nakuti banyak orang hanya dengan menunjukkan bekas lukanya. Pria itu juga sangat terkenal, preman nomor 1 di bawah komando Lao Jiu, dijuluki Xiao Dao. Memegang 2 pisau pendek, dia memandang Li Ziran dengan mencibir dan berkata, "Bos, pembayaran pembongkarannya salah, Anda membeli dan menjual dengan paksa, dan Anda telah menipu penduduk desa kami. Ya, kehilangan uang, entah kehilangan uang. Atau ayo hancurkan tempat ini." Di bawah kepemimpinan orang-orang ini, sejumlah besar penduduk desa di belakang berteriak keras. Li Ziran menatap mereka dan berkata dengan serius, "Maaf, kami hanya dapat mengembangkan tempat ini melalui prosedur hukum. Jika menurut Anda dana penghancuran salah, Anda tidak boleh menghubungi kami. Anda harus menghubungi kantor penghancuran atau sesuatu seperti itu." Xiao Dao mencibir, "Kami bisa terlepas dari ini, kami semua biadab. Hanya tahu bahwa Anda sedang membangun sesuatu di tanah kami sekarang. Anda harus membayar untuk penghancuran, atau kami menghancurkan tempat ini. Sebanyak Anda membangun, kami menghancurkan sebanyak." Ya, kalah uang. Semua orang berteriak lagi. Li Ziran mungkin mengerti bahwa orang-orang ini ada di sini untuk membuat masalah. Orang-orang di depan semuanya adalah gangster, dan penduduk desa di belakang semuanya dipaksa. "Oke, berapa yang akan kamu bayar untuk pembongkaran?" Li Ziran bertanya. "Kami sudah menghitungnya, dan kami akan kehilangan 100 juta lagi." Xiao Dao berkata dengan dingin, "Tidak mungkin, bahkan tidak berpikir untuk mendapatkan 1 sen pun." Kata Li Wenyuan segera. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Dao. "Oke, hancurkan untukku." Dengan perintah Xiao Dao, puluhan preman bergandengan tangan dengan lebih dari 100 penduduk desa. Para pekerja ingin menghentikan mereka, tetapi pisau dan yang lainnya memegang senjata dan hampir mencapai leher mereka. "Saya melihat siapa yang berani bergerak, saya akan membunuhnya." Semua orang di Li Ziran hanya bisa menonton tanpa daya. Mereka benar-benar menghancurkan lokasi konstruksi, bahkan menghancurkan rumah-rumah prefabrikasi tempat para pekerja beristirahat.
Setelah semuanya dibongkar, Xiao Dao tersenyum puas. Izinkan saya memberitahu Anda, Li Ziran, selama kami tidak kehilangan uang selama sehari, kami akan datang setiap hari, dan kami akan menghancurkan sebanyak yang Anda bangun. Xiao Dao menatap para pekerja dan mengancam, jika ada dari kalian yang berani memanggil polisi, lihat apa yang saya lakukan, bunuh kalian. Xiao Dao membawa kerumunan itu pergi. Li Ziran dan Li Wenyuan hendak menangis. Setelah tiba di tempat terpencil, Xiao Dao memandang penduduk desa dan mencibir, cepat kembali, tidak ada yang bisa menceritakan kisahnya, jika ada yang berani memberitahu, saya tahu di mana keluarga Anda tinggal, dan Anda mengerti konsekuensinya, itu. Kami tentu saja tidak. Penduduk desa segera pergi. Xiao Dao memutar nomor dan berkata sambil tersenyum, pekerjaan Jiuye selesai. Sebuah cibiran datang dari sisi berlawanan, 10 juta keluarga Li terlalu mudah diperoleh, bukan, bongkar saja sesuatu dan dapatkan. Itu, Tuan Jiu, saya akan pergi ke sana lagi besok malam. Xiao Dao tertawa penuh semangat. Di sisi lain, di clubhouse, ada banyak orang yang duduk di dalam kotak, di antara mereka adalah Master ketiga. Namun dalam perjamuan malam ini, Tuan ketiga hanyalah peran menengah. Tuan rumah adalah Bei Lao Jiu yang terkenal di jalan. Bos di level Lao Jiu adalah level penuh lebih tinggi dari Master ketiga. Seseorang bertanya dengan suara rendah, ada apa dengan Guru Jiu? Apakah ada masalah? Jika Anda membutuhkan saudara laki-laki, beritahu saya. Lao Jiu, yang mengenakan setelan tang hitam, berkata dengan senyum gemuk, tidak, keluarga Li memberi saya 10 juta yuan tanpa bayaran, dan meminta saya untuk pergi ke lokasi pengembangan proyek Taman Ekologi Chengxi untuk membuat kekacauan. Saya pikir saya akan menghadapi beberapa masalah serius. Ini sangat mudah, seperti mengirim uang, bersambung.